Dua pesawat terbang dari Los Angeles namun tidak pernah sampai ke tujuannya masing-masing. Dua pesawat itu dinyatakan hilang secara misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Di video kali ini Tamara Delv akan membahas secara singkat mengenai sejarah dari tragedi penerbangan yang dikenal dengan bencana di atas langit Grand Canyon. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita take off ke kronologi. Tanggal 30 Juni 1956, sebuah pesawat DC-7 akan dioperasikan oleh maskapai United Airlines dengan nomor penerbangan 718. Pesawat tersebut terjadwal untuk terbang dengan rute Bandara Los Angeles menuju ke Bandara Chicago Midway. Ada 58 orang di dalam pesawat yang terdiri dari 53 orang penumpang dan 5 orang kru. Kapten di dalam penerbangan tersebut adalah Robert atau Bob Charlie, usianya 48 tahun dengan sekitar 17.000 total jam terbang. First officer-nya adalah Robert Harms, 36 tahun, dan ada seorang flight engineer bernama Gerardo atau Gerard Fior berusia 39 tahun. Saat itu penerbangan 718 sedang menunggu izin untuk lepas landas dari menara kontrol di Bandara Los Angeles. Di bandara yang sama yaitu Los Angeles, menara kontrol sedang mengatur upaya lepas landas dari sebuah pesawat Trans World Airlines atau TWA-02 yang ada di depan penerbangan United Airlines 718. Penerbangan TWA-02 ini akan menggunakan pesawat Lockheed L1049 Super Constellation. Ada 70 orang di dalam pesawat ini yang terdiri dari 64 penumpang dan 6 orang kru. Pesawat Lockheed itu akan diterbangkan oleh Captain Jack Gandy, usianya 41 tahun, beliau memiliki sekitar 15.000 total jam terbang. Kemudian ada First Officer bernama James Rittner, 31 tahun, dan ada seorang flight engineer bernama Forrest Breyfogle, berusia 37 tahun. TWA-02 sendiri terjadwal untuk terbang dari Bandara Los Angeles menuju ke Bandara Kansas City Downtown. Pesawat itu kemudian take off pada pukul 9:01 pagi waktu setempat. Pesawat tersebut sebenarnya terlambat untuk take off sekitar 31 menit dari jadwal yang seharusnya. Beberapa menit setelahnya, United Airlines 718 telah diizinkan untuk lepas landas. Pesawat itu mulai lepas landas pada pukul 9:04 pagi waktu setempat. United Airlines 718 mulai meluncur di runway 25. Penerbangan menuju ke Chicago sendiri akan ditempuh kurang lebih selama 6 jam. Kapten dalam penerbangan United Airlines harus mengikuti wilayah udara Los Angeles. Setelah itu, ia bebas melewati waypoint di sepanjang rute Chicago. Saat itu penerbangan 718 berada di bawah peraturan IFR atau Instrument Flight Rule, di mana pesawat diminta untuk terbang di ketinggian 21.000 kaki. Sementara itu, Kapten Jack Gandy yang menerbangkan Trans World Airlines 02 juga sedang terbang dan akan melaporkan posisi mereka ke menara kontrol. Namun ternyata di jalur penerbangannya, Kapten Jack Gandy menyadari bahwa ada gumpalan awan tebal, sehingga ada permintaan dari Kapten Gandy kepada menara kontrol agar pesawatnya ini bisa naik hingga ke ketinggian 21.000 kaki. Saat itu, posisi TWA berada di ketinggian 19.000 kaki. Namun ternyata permintaan dari Kapten Gandy ini ditolak oleh dispatcher karena Kapten Gandy diinformasikan ada pesawat United Airlines yang sedang terbang di ketinggian 21.000 kaki. Sebagai solusi dari dispatcher, maka penerbangan TWA-02 ini diminta untuk naik 1.000 kaki di atas gumpalan awan. Informasi itu dikonfirmasi oleh pilot dari TWA-02. Namun anehnya secara tiba-tiba, pesawat Lockheed itu justru naik ke ketinggian 21.000 kaki. Kembali ke penerbangan United Airlines 718. Sekitar pukul 10:30 pagi waktu setempat, pilot melapor jika mereka akan tiba di Durango dan akan menginformasikan kepada menara kontrol jika sudah melintasi Pink Desert Line. Selama penerbangan di sekitar wilayah Arizona, Kapten Bob di penerbangan United Airlines ini menawarkan pemandangan indah kepada para penumpangnya sehingga ia sedikit keluar dari jalurnya agar para penumpang ini bisa melihat pemandangan yang indah. Nah, pada saat Kapten sedikit bermanuver, tiba-tiba saja Kapten dan First Officer-nya menyadari bahwa di hadapan mereka ada gumpalan awan tebal.
Nah, untuk menghindari gumpalan awan tersebut, Kapten berupaya untuk bermanuver. Namun ternyata pada saat Kapten dan First Officer dari United 718 ini sedikit bermanuver dan mulai keluar dari lapisan awan tebal, mereka dikagetkan karena telah melihat sebuah pesawat Lockheed di hadapan mereka dengan jarak yang tidak jauh. Kapten Bob saat itu bertanya apa yang sedang dilakukan oleh pesawat Lockheed itu. Mereka kaget karena ada sebuah pesawat dengan ketinggian yang sama dan jarak yang dekat. Kapten Bob dari penerbangan United Airlines ini langsung berupaya untuk menghindari konflik antara dua pesawat sehingga ia kemudian langsung mendorong kolom kontrolnya ke bawah dan membelokkan pesawat ke kanan. Namun sayang, upaya dari Kapten Bob penerbangan 718 ini gagal untuk menghindari tabrakan. Sehingga dari arah bagian belakang kanan, sayap sebelah kiri pesawat DC-7 itu menghantam bagian belakang pesawat TWA-02 atau pesawat Lockheed. Akibat dari tabrakan sayap kiri dan mesin pesawat DC-7 terhadap pesawat Lockheed ini membuat bagian ekor pesawat Lockheed terrobek. Maka dengan sangat cepat pesawat Lockheed yang kehilangan ekor itu jatuh menuju ke jurang dan setelah itu meledak. Sementara itu pilot dari penerbangan United 718 masih berjuang untuk memperbaiki penerbangannya. Meskipun sayap kirinya telah patah, kemudian salah satu mesinnya sudah tidak berfungsi lagi akibat tabrakan itu, tapi Kapten Bob tetap berupaya untuk memperbaiki penerbangannya. Ada teriakan-teriakan dari Kapten yang menyebutkan tarik karena diduga saat itu posisi pesawat benar-benar tidak stabil. Namun segala upaya yang telah dilakukan oleh kedua pilot dari penerbangan 718 tidak berhasil memperbaiki penerbangannya sehingga yang terjadi dengan United Airlines 718, pesawat itu dengan sangat cepat menabrak tebing kemudian meledak. Di tempat lain, dispatcher dari dua maskapai tidak mengetahui apa yang terjadi dengan dua pesawatnya masing-masing. Karena saat itu teknologi yang digunakan oleh dispatcher maupun controller masih sangat kuno. Bahkan sampai pukul 10.30 atau 10.31 siang waktu setempat, pada saat seharusnya kedua pesawat itu melaporkan posisinya, tidak ada informasi yang disampaikan oleh para pilotnya dan dispatcher ataupun controller juga tidak menanyakan di mana posisi pesawat itu. Padahal harusnya sekitar pukul 10.31 kedua pilot melapor bahwa mereka sudah melintasi Paint Desert Line. Pada pukul 10.51 siang waktu setempat barulah menara kontrol atau controller mendapatkan dua pertanyaan yang aneh dari dispatcher masing-masing maskapai yaitu TWA dan juga United Airlines menanyakan mengenai posisi dari kedua pesawat tersebut. Anehnya, controller juga tidak mendapatkan informasi dari kedua pesawat itu, sehingga ada beberapa kali upaya untuk menghubungi kedua pesawat, namun tidak ada jawaban. Hingga kemudian karena tidak ada informasi dari kedua pesawat, sekitar pukul 11.51 siang waktu setempat, sebuah buletin dikeluarkan yang memberitahukan bahwa kedua pesawat telah hilang. Sehingga pilot-pilot yang melewati sekitar jalur penerbangan kedua pesawat ini diminta untuk menginformasikan jika melihat ada sesuatu yang aneh. Beberapa saat setelahnya, dua orang pilot bernama Henry dan Palin Hagen, dua bersaudara yang sedang menerbangkan pesawat Grand Canyon Airlines, melihat sebuah kepulan asap di sekitar wilayah Grand Canyon. Awalnya kedua pilot yang melihat asap tersebut mengira itu hanyalah semak-semak yang terbakar karena sambaran petir. Namun ternyata setelah mereka mengetahui informasi ada dua pesawat yang hilang, maka penerbangan itu mencoba untuk memutar kembali, terbang rendah menuju ke lokasi dilihatnya asap atau kepulan asap hitam. Barulah di sana kedua pilot memastikan setelah melihat ekor dari pesawat TWA. Kedua pilot itu langsung melaporkan posisi jatuhnya pesawat TWA. Dengan sangat cepat helikopter-helikopter dikirim untuk menuju ke lokasi kecelakaan. Dengan sangat cepat juga mereka mengetahui bahwa tidak ada penumpang dari dua pesawat ini yang selamat. 128 orang penumpang dari dua pesawat dinyatakan meninggal dunia. Tim investigasi segera dikirim ke lokasi kecelakaan. Namun sayangnya ketika tim investigasi tiba, mereka tidak memiliki teknologi yang canggih ketika itu.
Black box saja belum terpasang di dalam penerbangan, sehingga mereka hanya bisa memeriksa reruntuhan pesawat untuk membuktikan apa yang terjadi hingga tiba-tiba saja 2 pesawat dinyatakan jatuh. Saat dilakukannya penyelidikan, disinilah tim investigasi mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan 2 penerbangan ini. Ketika tim investigasi menemukan bagian ekor dari TWA-02, mereka melihat ada cat berwarna biru yang jelas catnya bukan dari pesawat TWA. Kemudian tidak jauh dari ekor pesawat TWA ditemukan adanya sayap kiri dari pesawat yang juga jelas bukan bagian dari TWA. Nah, di sayap pesawat itu ditemukan cat berwarna merah. Tim investigasi kemudian mengumpulkan beberapa bagian pesawat ke hanggar dan mereka mencoba untuk menyelidiki lebih jauh. Di sanalah mereka yakin bahwa kedua pesawat itu telah bertabrakan. Posisi tabrakannya adalah pesawat DC-7 milik penerbangan 718 datang dari arah kanan, sementara TWA dengan menggunakan Lockheed datang dari arah kiri. Diduga ketika kapten dari penerbangan United Airlines melihat pesawat Lockheed, maka kemudian sang kapten mencoba untuk menurunkan hidung pesawat sehingga diduga saat itu bagian sayap kiri dari pesawat United Airlines menghantam TWA. Setelah mengetahui penyebab kecelakaan, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa 2 pesawat yang seharusnya terbang dengan rute berbeda dan ketinggian yang berbeda bisa tiba-tiba bertabrakan. Investigator meminta rekaman pembicaraan dispatcher dengan pilot dari masing-masing pesawat. Ternyata diketahui bahwa United Airlines 718 terbang di ketinggian 21.000 kaki sesuai dengan IFR. Sementara itu, penerbangan TWA-02 sedang terbang di ketinggian 19.000 kaki. Kemudian diketahui permintaan Kapten Gandy yang minta untuk naik ke ketinggian 21.000 kaki tapi ditolak. Nah, sampai di sinilah akhirnya mereka menemukan kenapa kecelakaan itu bisa terjadi karena pesawat TWA-02 ini naik tanpa izin ke ketinggian 21.000 kaki. Ada pernyataan dari dispatcher bahwa penerbangan TWA-02 ini harus berhati-hati karena mereka sedang terbang di bawah VFR atau Visual Flight Rule. Namun sepertinya Kapten TWA-02 ini tidak mengindahkan instruksi dari dispatcher. Kemudian tim investigasi menggali kenapa kecelakaan tidak terhindarkan. Nah, padahal Kapten dari penerbangan United Airlines ini sudah mengetahui terlebih dahulu adanya pesawat Lockheed. Nah, ketika tim investigasi menghitung kemungkinan jarak antara penerbangan TWA dengan United Airlines untuk pertama kalinya ketika pilot dari 718 melihat pesawat Lockheed, kira-kira jaraknya adalah 85 km. Tim investigasi mengungkap bahwa setidaknya pesawat United Airlines ini punya waktu 2 menit untuk menghindari tabrakan. Tapi kenapa tabrakan tetap masih terjadi? Beberapa analis penerbangan berkesimpulan bahwa pesawat yang saat itu sedang digunakan adalah pesawat propeller, di mana pesawat itu tidak bisa merespon dengan cepat input yang terburu-buru dari pilot. Dalam kasus ini, Kapten Gandy dituduh telah melakukan kesalahan sehingga tabrakan terjadi, di mana ia tiba-tiba naik ke ketinggian 21.000 kaki dan keluar dari jalurnya. Tapi di sisi lain, Kapten Bob juga disalahkan atas tragedi ini karena ia dinilai keluar dari jalur untuk memberikan pemandangan yang indah untuk para penumpangnya. Tapi tentu saja bukan hanya 2 pilot ini yang disalahkan, tapi juga menara kontrol. Pengatur lalu lintas udara ini dikritik habis-habisan karena sistem kerja mereka dan juga peralatan yang digunakan masih sangat kuno sehingga kecelakaan dari 2 pesawat ini terjadi. Radar memang telah diciptakan dan digunakan untuk keperluan militer, tapi belum digunakan untuk keperluan penerbangan komersil. Perubahan signifikan dituntut oleh publik, terutama orang-orang yang memang sudah menggunakan jasa transportasi udara yaitu pesawat. Mereka yang menggunakan pesawat adalah orang-orang kaya ketika itu sehingga mereka tidak mau membuang uang tapi pergi dengan kondisi tidak aman. Sehingga setelah terjadinya tragedi Grand Canyon ini, perubahan besar-besaran terjadi pada pengatur lalu lintas udara, di mana semua sistemnya dirombak, kemudian terjadi pelatihan-pelatihan baru agar mereka lebih fokus untuk mengatur penerbangan. Selain itu juga radar dimodernisasi agar bisa digunakan untuk penerbangan komersial. Dan setelah beberapa kecelakaan terjadi lagi, FAA kemudian dibentuk. Nah, sedikit informasi tambahan karena 2 pesawat ini jatuh di wilayah yang sulit dijangkau, sehingga dari tahun 1956 hingga tahun 1970
76 reruntuhan atau sisa-sisa reruntuhan itu masih tetap ada di sekitar wilayah kecelakaan. Bahkan wilayah reruntuhan ini seringkali didatangi oleh beberapa orang atau orang-orang yang memang penasaran mengenai tabrakan di atas langit Grand Canyon. Biro investigasi kemudian menyimpulkan bahwa tabrakan yang terjadi di atas langit Grand Canyon ini disebabkan karena kedua pilot tidak saling menghindar ketika jarak posisi pesawatnya sudah sangat dekat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah awan tebal, kemudian juga ada upaya untuk merubah jalur penerbangan. Sedikit membahas mengenai pengatur lalu lintas udara di sekitar tahun 1956, memang ketika pesawat semakin canggih atau sistem pesawat ini semakin lama dibuat canggih, tidak dengan pengatur lalu lintas udara karena sebenarnya mereka masih menggunakan sistem yang kuno. Sehingga sebenarnya pengatur lalu lintas ini tidak mengetahui posisi pesawat kecuali pilotnya memberikan informasi mengenai lokasi, posisi, dan ketinggian pesawat mereka kepada pengatur lalu lintas udara. Dispatcher ataupun pengatur lalu lintas udara ini kadang-kadang berbagi informasi satu sama lain tapi tidak diwajibkan karena juga tidak diatur oleh undang-undang ketika itu. Maka tragedi penerbangan Grand Canyon ini dititik beratkan merupakan faktor kesalahan dari ATC yang masih menggunakan sistem yang kuno. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai tabrakan dua pesawat di atas langit Grand Canyon. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah request. Udah aku bahas lagi ya request kalian nih di video ini. Terima kasih kalian udah nonton. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.